Cek 1 2 1. 1 2 1. Cek 1 1 2.
Shalom, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita ada pada siang hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau memberi hati kita pada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bawa hati kami, mari bawa hati kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena Engkau mengerti setiap rencana hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Cara
berdiri bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Mari bawa hati kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur, ini hati kami. Kami kami bawa hati kami, kami bersyukur. Haleluya,
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat teramat baik untuk setiap hati kami Tuhan, untuk setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami bawa hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini, memberkati setiap kami, memberkati setiap pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Saya ajak untuk Bapak Ibu tos kanan kiri. Mari kita bersukacita pada siang hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan untuk siang hari ini. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini
Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mengembalikan berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saya undang untuk petugas kolekte, silahkan maju ke depan. Kami mohon dengan kasih Kristus Ibu Juarmani berdoa untuk persembahan pada siang hari ini. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seumur hidupku dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamat-Nya, selamat-Nya, selamat-Nya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan pada siang hari ini. Saya undang kembali untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya menjadi kekuatan untuk setiap kita pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang mengenal setiap hati kami. Kami percaya Tuhan.
terus berdoa untuk firman pada siang hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk para pelayan dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan konsentrasi kita akan sejenak belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa dengan kebenaran firman Tuhan, kita makin disempurnakan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-139. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini yang akan dibacakan oleh Bapak Sutris, supaya jemaat sekalian bisa dengan seksama mendengarkannya dan mengikutinya. Dipersilakan. Mazmur 139 ayat yang pertama. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sebab apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku
bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Terima kasih atas pembacaan kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Sutris. Saya minta dikecilkan dikit. Ya, cek 1, 2, 3. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya jarang sekali membawakan kebenaran firman Tuhan dengan mengutip perjanjian lama. Tidak apa-apa, nyoba ini. Oke, dalam Mazmur 139 ada 24 ayat yang sudah kita baca. Ini perlu saya sampaikan latar belakangnya dulu ya. Next. Kitab Mazmur itu ada 5 jilid. Kalau nyampe di kita kan ada 100 berapa pasal? Ada berapa pasal Mazmur? Banyak ya. Nah, itu ada 5 jilid sebenarnya. Dan yang kita baca adalah bagian dari buku yang kelima. Jadi di jilid kelima itu terdiri dari pasal 107 sampai pasal berapa? Mazmur ada berapa? 150. Itu adalah jilid yang kelima. Di dalamnya itu kalau kita belajar jilid kelima itu, kalau misalnya sekolah itu mumet itu. Bicara tentang haleluya, tentang Taurat, nyanyian pendakian, dan juga tentang nubuatan mesianik. Tapi kita tidak mau belajar tentang itu. Tadi di slide pertama sudah tampil judulnya, kita mau belajar tentang Allah Maha Tahu. Saya pernah sampaikan Allah Maha Hadir. Nah, sekarang kita mau belajar bahwa Allah itu Maha Tahu. Next. Ini perlu kita mengerti bersama konteks dari ayat yang tadi kita baca. Konteksnya adalah, konteks itu banyak, ada konteks historis, ada konteks budaya, ada konteks teologis. Nah, ini yang mudah saja untuk kita mengerti sesuai dengan fakta sejarah. Historis itu sejarah. Daud itu sedang menghadapi tantangan. Tantangan dari siapa? Musuh-musuhnya. Musuhnya siapa? Banyak orang Amori, Amalek, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, musuhnya Daud itu juga orang-orang yang ada di dekatnya. Kalau kita kenal itu ada istilah musuh dalam selimut, londo belangkonan. Itu yang lebih membahayakan. Nah, hal-hal ini yang sedang dihadapi Daud ketika Raja Daud menulis Mazmur ini. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, Raja Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah adalah Tuhan yang tahu. Bisa dilihat tadi di ayat yang kita baca, bahkan Tuhan tahu ketika kita dibuat di tempat yang tersembunyi. Ada yang bisa menangkap maksudnya dibuat di tempat yang tersembunyi? Ya, kalau misalnya dengan bahasa yang agak vulgar itu gini. Anak saya itu lahir di tempat yang tersembunyi, dibuat di tempat yang tersembunyi. Ketika seorang laki-laki dan
perempuan berhubungan itu di tempat yang tersembunyi atau tempat terbuka itu? Pasti tersembunyi. Kalau terbuka itu ya itu yang ada di belakang kakinya 4 itu. Kira-kira demikian maksudnya. Itu saja Tuhan tahu. Tahu dalam arti mengerti, melihat, mengetahui. Bahwa Allah adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu tentang dirinya Allah ini maksudnya. Termasuk pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakannya. Pertama itu, saya mau mengajak jemaat sekalian untuk mengerti Allah itu yang maha tahu, pertama itu terhadap dirinya Allah sendiri. Belum kepada ciptaannya, belum. Dia adalah Allah yang tahu siapa dirinya, bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya, dan bagaimana nanti tindakannya. Allah tahu. Itu artinya Allah maha tahu. Karena itu dia tidak butuh penasehat. Ketika dia menciptakan alam semesta dengan galaksi, dengan apa itu urutannya itu ada planet, tata surya, lupa aku pelajaran itu. Ada galaksi gitu ya. Dia tidak perlu penasihat untuk mengatakan, oh seharusnya bumi jangan bulat, kotak gitu, trapesium, segitiga. Dia tidak butuh penasihat. Kira-kira begitu gambarannya. Next, Allah maha tahu itu bagian dari atributnya Allah. Atribut itu sifat. Nah, kalau yang pernah lewat Jalan Wahid Hasim dari rel Sepur Jombang itu sampai Ringin Contong ya, yang pertigaan itu. Nah, itu kalau lihat ke atas itu ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu, yang dibuat Bu Munjidah itu, ada Allah maha pengasih, penyayang itu. Ada yang pernah perhatikan itu? Angga, yang sering ke Jombang, tahu itu ya? Nah, itu atribut-atributnya Allah. Atribut Allah itu ada dua jenis. Yang pertama itu atribut yang tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa dibicarakan. Dan atribut yang kedua adalah atribut yang bisa dikomunikasikan atau itu bisa dijumpai dalam diri kita. Nah, judulnya tadi Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu itu bagian dari atribut Allah yang ada di kita, ada juga di kita. Tetapi tidak secara sempurna. Kalau tadi dikatakan Allah itu tahu dirinya, pikirannya, perasaannya, dan tindakannya. Kalau kita kan tahu tapi sebagian toh. Nah, ini yang dinamakan atribut Allah yang dapat dijumpai dalam diri manusia. Ada atribut Allah itu yang tidak bisa kita jumpai dalam diri kita. Apa kira-kira? Nah, next. Ini sepertinya kurang bisa digedein satu. Bisa diperbesar? Nah, coba ke atas. Nek, ini yang tahu Bu Mami toh ini nek bahasa Inggris gini. Ya, wis. Kita tahu Allah itu maha apa? Maha kasih, maha apa? Maha suci, maha mulia. Maha apa lagi? Maha mendengar? Maha apa lagi? Maha pemurah. Maha hadir, banyak mahanya. Intinya seperti itu ya. Nah, di antara maha-mahanya, sebagian mahanya Allah itu ada di kita. Allah bisa enggak melihat? Bisa. Kita bisa melihat? Bisa. Tetapi apa yang kita lihat tidak sesempurna apa yang dilihat Allah. Nah, ini yang dimaksud sebagian ada di kita. Tapi ada yang kita enggak dapat. Misalnya apa yang ada di Allah tapi enggak ada di kita? Maha hadir. Allah yang kita sembah pada saat yang sama ketika kita beribadah di tempat ini, dia juga ada. Misalnya yang ibadah hari ini siapa ya? Misalnya di gerejanya Pak Diono gitu ya. Ketika sama-sama ibadah, Allah ada di sini, dia juga ada di Sumber Gogor. Tetapi kita pada saat yang bersamaan tidak bisa melakukannya. Nah, hal yang demikian hanya ada pada Allah. Kira-kira demikian. Kita mau belajar lebih dalam lagi tentang Allah Maha Tahu. Next.
Nah, ini kiranya pengertian ini bisa dengan mudah kita memahaminya. Allah mengetahui semua hal, semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi secara sempurna. Kita bisa saja mengetahui apa yang sudah terjadi. Kalau kita ingat-ingat kemarin kita ngapain aja, kita sedang melakukan apa saja, bisakah menuliskannya secara terperinci? Mungkin masih bisa kalau kemarin. Kalau 2 hari yang lalu, kalau selama seminggu terakhir kita disuruh menuliskannya, mampukah kita? Kita hanya mengingatnya saja, tapi tidak bisa itu kalau disuruh menjelaskannya kembali, menuliskannya kembali. Nah, Allah kita, dia itu tahu yang telah terjadi. Tidak hanya sampai penciptaan Adam, sampai sebelum Adam diciptakan, sampai sebelum bumi diciptakan, Allah itu tahu, ingat secara sempurna. Hari ini yang terjadi, kita sama-sama beribadah ini, Tuhan tahu juga secara sempurna. Apakah kita beribadah dengan niat yang A, B, C, D? Allah kita tahu. Besok setelah dengar firman ini, setelah beribadah, besok, nanti, besok, lusa, dan seterusnya, Tuhan juga tahu. Kita mau lakukan firman yang kita dengar, besok itu ya, Tuhan tahu itu, hari ini sudah tahu Tuhan. Dengan sengaja tidak melakukannya atau dengan sengaja melanggarnya, Tuhan nanti juga tahu. Karena dia tahu apa yang akan terjadi, dia tahu masa depan. Kalau kita kan hanya gambarannya saja. Oh, nanti saya kalau gede pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi pengusaha. Itu kan cita-cita. Tuhan sudah ada di sana ketika kita sedang mencita-citakan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian pengertian selanjutnya, bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Allah kita itu tidak terbatas. Next. Pengetahuannya tidak terbatas. Bisa dibaca di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 10. Pengetahuan yang dimiliki Allah kita itu tidak terbatas. Sempat saya kutip di awal tadi, ketika dia menciptakan alam semesta, dia tidak butuh penasihat. Artinya, pengetahuan atau intelijensi yang dimiliki Allah kita itu sudah komplit. Dia tidak butuh masukan tambahan, referensi, pengetahuan dari pihak-pihak yang lainnya. Karena tentu saja pihak lainnya itu tidak ada. Pengetahuannya tak terbatas. Sejak kekal sampai kekal. Dan yang kedua, tidak ada yang tersembunyi baginya. Ini menarik, kita buka Ibrani 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia, di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah kita. Kaos kaki yang kita pakai hari ini apa itu Tuhan tahu. Jangankan kaos kakinya, hati kita, pikiran kita, perasaan kita ketika kita sedang beribadah, sedang dengar firman ini, dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Serius. Kalau kita memahami Ibrani pasal 4 ayat 13 ini, tentu kita akan mikir banyak kali itu ketika kita akan melakukan sesuatu yang menurut pengertian kita itu tidak baik. Jadi please, tolong, kan tidak menutup kemungkinan kan kita nanti jatuh dalam dosa gitu. Nah, sebelum jatuh itu ingat ini. Waduh, Tuhan tahu gitu. Immanuel, Allah menyertai kita.
tahu semua kan itu. Nah, sebelum kita memutuskan untuk aku tidak mau disertai itu, ingat ayat ini. Seringkali toh kita itu tahu ini pakem Immanuel, Allah beserta kita, tapi dengan sengaja kita itu tidak mau disertai Tuhan. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus gitu ya. Aduh, terlalu dalam kalau mendukakan Roh Kudus. Mendukakan saudara seiman kita gitu. Itu artinya kita tidak mau itu disertai Allah Immanuel. Ketika dengan sengaja kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, itu artinya kita tidak mau disertai oleh Allah Immanuel. Maka ingatlah, Dia tahu ketika kita sedang merencanakan untuk menjauh saja, Dia tahu. Nah, nanti kita akan lihat betapa kasih Allah itu diberikan kepada kita lewat atribut Allah yang Maha Tahu ini. Oke, next. Nah, sedikit kita belajar dari buku ini ya. Itu ada 5 hal yang bisa kita pelajari tentang Allah yang kita sembah yang Maha Tahu ini. Yang pertama, Ia mengenal dirinya secara sempurna. Sempurna itu final. Sudah, tidak ada lanjutannya lagi. Final. Tidak ada makhluk ciptaan yang mengenal dirinya sendiri secara menyeluruh dan secara sempurna seperti Allah mengenal dirinya. Kalau Allah bisa mengenal dirinya secara sempurna, tentu kita juga harus meneladaninya. Kita juga harus mengenal diri kita sendiri ini. Ya walaupun tidak akan sempurna, tetapi kita harus berusaha untuk mengenal diri kita, melebihi kita mengenal orang lain. Beda dengan mengasihi ya. Mau mengasihi saja itu harus sama juga, mengasihi diri dan sesama itu sama, jangan sampai jomplang. Tetapi mengenal diri, ini harus kita mulai yang pertama-tama sebelum kita mengasihi. Dan juga tentu tidak boleh dibalik, oh saya lebih mengenal saudara saya daripada mengenal diri saja. Nanti jatuhnya itu menghakimi. Oh kamu gini. Ketika berkaca dirinya, wah tibanya aku bodoh. Jangan sampai seperti itu. Layaknya Allah mengenal dirinya, kita tentu harus berusaha juga untuk mengenal diri kita. Yang kedua, Allah yang kita sembah sesuai pengakuan iman GSCA itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya mengenal secara sempurna. Allah Bapa mengenal Allah dengan sempurna, demikian juga seterusnya. Mereka saling mengenal. Saling mengenal. Ini kata kuncinya yang harus kita teladani. Maka dalam kehidupan kita, rumah tangga, bermasyarakat, bergereja, dan seterusnya, juga harus saling mengenal. Suami mengenal istrinya, orang tua mengenal anaknya, keluarga mengenal lingkungannya, keluarga saling mengenal dengan gereja, dan seterusnya. Ini yang harus kita teladani. Yang ketiga, Allah mengetahui hal-hal yang benar-benar ada. Maksudnya adalah Allah mengenal semua ciptaan baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Berarti Allah mengenal manusia, Allah mengenal hewan, Allah mengenal tumbuhan, itu yang hidup. Allah juga mengenal lautan, Allah mengenal gurun, Allah mengenal danau, sungai, angin, udara. Itu Tuhan kenal. Kalau kita kan enggak toh? Ciptaan semuanya diketahui oleh Allah. Nah, kata-kata itu kan Allah mengetahui hal-hal yang benar, kurang satu itu benarnya, yang benar-benar ada. Yang benar-benar ada itu kan eksistensi itu keberadaan yang bisa kita lihat, itu namanya eksistensi. Allah tahu. Dan
Allah juga mengetahui hal-hal yang mungkin terjadi. Tanggal 15 November, timnas Indonesia itu akan bertanding melawan timnas Jepang. Nanti kan pasti ada skornya itu kan ya. Allah tahu itu. Yang mungkin terjadi. Nah, ini bicara tentang pengetahuan. Kalau kita kan memprediksi saja gitu ya. Tapi kalau Allah kita itu tahu yang akan terjadi. Nah, bedanya dengan poin yang keempat, Allah mengetahui masa depan. Ini bicara tentang kemahatauannya itu selalu diikuti dengan kemahahadirannya. Misalnya, kita bisa memprediksi dan nanti misalnya benar gitu ya, oh timnas Indonesia menang 2-0 lawan timnas Jepang gitu. Amin. Saya senang itu kalau timnas Indonesia nanti menang. Misalnya kita prediksi benar gitu ya, oh menang 2-0 gitu ya. Nah, ketika kita memprediksi itu, apakah kita ada di tanggal 15 November? Ada enggak kita? Enggak kan? Kita tetap ada di tanggal ini kan? Nah, tapi kalau Allah kita, Allah itu mengetahui masa depan, dia itu juga hadir di masa depan. Bisa nangkep ya? Dia itu sudah ada di masa depan. Pada saat yang bersamaan, Allah itu juga ada di masa lalu. Itu yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah ya berada di masa kini ini. Nah, itu yang dimaksud bahwa beberapa atribut Allah itu hanya ada pada Allah saja. Dia sudah ada di masa depan. Nah, oke. Supaya agak fresh, kita lihat gambar ini ya. Tahu Google? Semua HP-nya mesti ono Google itu. Google Chrome, YouTube, Gmail, itu produknya Google. Papa nggak tahu Google? Hati-hati. Ada Google, ada Microsoft Bing. Ada yang pernah gunakan Bing? Nggak tahu. Tahu Yahoo? Nek generasi ini Bu Mami mungkin Yahoo kenal. Saya itu kenalnya Yahoo dulu daripada Google. Generasi saya tahun 2000-an itu. Pas komputeran itu Yahoo, belum Google, walah, belum terkenal. Ada Yandex, ada Ask.com, ada AOL, ada Internet Archive. Yang tahu bahasa Inggris diam saja ya. Bu Mami pasti tahu 10 most popular search engine, pasti tahu nih Bu Mami. Nah, lihat logo-logo itu, asosiasi pikiran saudara apa? Semua boleh jawab deh. Kalau lihat logo-logo ini, asosiasi pikiran, arah pikiran kita itu apa kalau lihat logo ini? Tahu Google? Tahu Google? Tahu? Yang enggak tahu angkat tangan. Jujur saja. Apa Jono enggak ngerti. Ya. Mayoritas tahu Google. Google itu apa? Ayo. Ayo, kan semua pasti sering gunakan ini. Google itu apa pertanyaannya? Jangan bikin pengertian sing sakarepmu dhewe loh ya, ndak boleh loh ya. Seneni mbak Google nanti. Google itu ada definisinya. Google itu apa? Google adalah mesin pencari. Microsoft Bing itu apa? Mesin pencari. Yahoo itu apa? Mesin pencari. Baidu itu apa? Mesin pencari. Yandex dan seterusnya. Di setiap negara di dunia ini hampir punya yang namanya mesin pencari. Tetapi yang paling kita kenal adalah Google. Kan gitu. Tapi jangan lupa Google itu adalah salah satu dari mesin pencari. Apakah Google satu-satunya mesin pencari? Tidak, banyak. Next. Nanti kita akan dapat pengertian. Bisa terlihat ya. Yang atas itu dari statcounter.com, itu website yang dia itu ngitung seberapa banyak orang menggunakan mesin pencari.
enek dibake sing ngitungi ngeten iki. Enten. Google yang di atas itu di Indonesia ya, itu data di Indonesia tahun 2004 sampai Oktober. Januari sampai Oktober 2024. Google itu dipakai oleh 95%, 95,38 orang Indonesia. Bing hanya dipakai 1,9 dan seterusnya. Itu di Indonesia. Kalau di seluruh dunia yang bawah, Google itu dipakai oleh 89,33%. Kesimpulannya dari dua data ini di Indonesia dan di seluruh dunia, Google itu paling banyak dipakai. Pengertian yang pertama, Google itu adalah salah satu dari mesin pencari. Fakta yang kedua, Google ini paling banyak digunakan oleh manusia di bumi ini. Oke, next, gambar selanjutnya. Wah, ini sebarannya kayak gini, kalau saudara bayangkan. Kita tinggal di Indonesia kan. Ya, orang Indonesia itu banyak make, ada Google, ada Bing, Guruji itu gaweane India. Nah, ini sebarannya, Yahoo itu banyak dipakai di Amerika. Gambarannya seperti itu. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian? Ini bentuk dari Allah yang Maha Tahu tadi ya. Sifatnya Allah itu yang diturunkan kepada kita. Kita kan bawaannya pengen tahu gitu toh. Bagaimana cara membuat meja? Bagaimana cara membetulkan rantai motor gitu ya. Bagaimana menyetel klep gitu. Ada semua itu di Google. Bagaimana cara menjadi WL bagaimana menjadi pemusik yang berkenan, bagaimana melayani Tuhan dengan baik dan seterusnya. Nah, coba itu nanti diklik Google-nya, ketik yang pertama itu bagaimana gitu. Bagaimana nanti keluar itu. Bagaimana opo itu banyak. Ada yang pernah coba? Nah, kalau belum coba nanti silakan dicoba. Hampir semua yang kita ingin tahu itu Google bisa sediakan. Bisa, wis toh, ora percaya jajalan gitu. Nggak tahu tadi lagune opo, belum ditampilkan. Saudara bisa Google nanti tampil. Ini bagian dari kemahatauan Allah yang direalisasikan oleh dunia ini. Tapi perlu kita ketahui bersama, sepintar-pintarnya Google, sehandal-handalnya Google, itu lebih handal Allah kita. Walaupun Google ini dipakai 98% umat manusia yang ada di bumi ini sebagai rujukan pengetahuan, itu ada itu. Yang orang itu dikit-dikit itu malah Google gitu. Ya maaf, bahasa saya, maaf saudara katrok itu. Google itu hanya salah satunya. Ya, tadi ada Bing, ada Yandex, ada Baidu. Dan kalau orang di akademik itu malah tidak boleh itu pakai referensi Google, itu tidak boleh, serius. Mereka pakainya itu internet arsip. Kalau Google yang dipakai adalah Google Scholar. Benar Dek Dian? Mana Dian? Kalau orang umum tahunya kan Google gitu. Tapi kalau untuk referensi akademik itu Google Scholar. Tapi biasanya tidak diterima itu sama dosen. Kalau pakai internet arsip masih bisa diterima. Ini untuk yang bersekolah saja ya, kenyataan saya ini. Nah, next gambar selanjutnya. Ada yang, kok langsung tampil Sat? Oh, ini yang PDF ya? Oh, yang PIC ya? Wah, jadi tahu dong. Siapa ini? Ada yang tahu? Yang sekolah jawab. Iyal tahu? Gen Z ini memang luar biasa itu. Albert Einstein. Saya tidak tahu apakah sudah ada orang yang IQ-nya melebihi Albert Einstein. Bu Mami mungkin bisa kasih referensi? Kayaknya belum ada ya. Dia adalah penemu rumus
E sama dengan MC kuadrat. Dia yang menemukan hukum relativitas. Sing nemokne nuklir itu loh. Wah ini. Tadi sebenarnya mau saya kasih tunjuk gambar yang pertama itu. Orang pasti tidak kenal itu. Yang tengah juga tidak kenal biasanya. Ketika dia masih remaja. Kenalnya yang tua. Ini orang paling pinter ini di dunia ini. Belum ada yang mampu mengalahkan IQ-nya, gitu, kecerdasannya. Beliau sudah meninggal. Dia anak Tuhan juga. Nah, secerdas-cerdasnya manusia yang ada di bumi ini dengan segala penemuan hebatnya, misalnya penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison, Bung Tomo, Cut Nyadin, Jenderal Ahmad Yani, Kapiten Patimura, Insinyur Soekarno. Nyambung enggak? Nyambung. Hari ini tuh hari pahlawan. Semua orang yang berkontribusi baik untuk kehidupan kita itu adalah pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Ya. Nah, tentukan pahlawanmu. Pahlawan Indonesia jelas yang saya sebutkan terakhir tadi. Bung Tomo itu pahlawan, Bung Hatta, Bung Karno pahlawan. Nah, semua pahlawan mumpung di Hari Pahlawan ini, mereka itu bukan orang yang bodoh. Tolong ini diperhatikan ya. Mereka bukan orang yang bodoh. Siapa jenderal yang gerilya itu? Jenderal Sudirman. Itu jenderal yang sangat disegani pada saat itu di kawasan Asia dengan strategi perang gerilyanya. Bukan orang bodoh. Bahkan itu diadopsi di strategi perang zaman modern. Pahlawan-pahlawan itu bukan orang bodoh. Kalau agak kasar maaf ya. Bodoh dalam arti mereka tidak berkemampuan gitu loh ya. Nah, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang bodoh itu seperti ini. Bedanya orang bodoh dan tidak ngerti ya. Orang yang nggak ngerti itu, tadi siapa yang nggak ngerti Albert Einstein sebelumnya? Sebelum saya katakan itu namanya Albert Einstein. Siapa yang benar-benar nggak ngerti? Bu Yatmi, nggak ngerti kalau itu Albert Einstein. Sekarang sudah ngerti ya. Jadi kalau besok saya tanya itu siapa, kan bisa jawab. Kalau besok saya tanya nggak bisa jawab, itu namanya Bo tadi. Karena sudah dikasih tahu dan dia nggak ngerti. Nah itu dalam istilah kata itu Bo tadi. Ini bukan tentang bodoh atau pintar. Tetapi semua pahlawan itu bukan orang bodoh. Jadi kalau kita pengen jadi pahlawan, untuk keluarga, untuk lingkungan dan lain sebagainya, ya jangan Bo. Belajar dari siapa? Dari Allah kita. Allah kita maha tahu dan pengetahuannya, Allah itu ada di kita juga. Walaupun tidak sempurna, kan demikian. Oke. Sekarang kesimpulannya, cepat saja. Ada penghiburan dalam kemahatauan Allah buat kita. Ini penerapannya untuk hidup kita. Manfaatnya untuk hidup kita. Bahwa kemahatauan Allah itu, Tuhan mengetahui setiap dosa dan pergumulan kita sebelum waktu dimulai. Namun dia tetap berencana untuk mengorbankan putranya bagi kita. Ketika Allah selesai menciptakan dunia ini di hari ke-6, hari ke-7 dia istirahat, Allah itu mengatakan semuanya baik. Allah mengatakan terhadap semua ciptaannya, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Padahal kita tahu tidak lama kemudian Hawa memetik buah pengetahuan. Nah, apa itu baik? Tuhan mengetahui setiap dosa dan pergumulan kita sebelum waktu dimulai. Tuhan tahu itu. Tetapi sekalipun Tuhan tahu bahwa nantinya manusia itu jatuh dalam dosa,
Dia itu tetap pada rencananya untuk mengorbankan putranya. Kan sebenarnya kalau Tuhan tahu bahwa nanti manusia jatuh dalam dosa, tidak perlu toh Yesus mati di salib. Bisa Tuhan buat seperti itu. Tapi enggak itu. Rencananya tetap akan dijalankan itu. Gambarnya itu Yesus lahir di palungan itu. Rencananya tetap jalan. Next, dia tidak peduli sifat dan beratnya dosa kita. Kita dapat diyakinkan bahwa Tuhan tidak terkejut. Lihat segala kelakuan bejat kita, buruk kita. Tidak peduli itu Tuhan. Dia mengasihi kita dan memilih untuk menyelamatkan kita. Saya terharu dengan kalimat ini ya. Ternyata Allah kita itu tidak peduli itu dengan dosa kita. Kalau kita ngomong dosa itu kan gambarnya masih abu-abu toh. Kalau diperjelas itu, Tuhan itu tidak peduli dengan ketidaksetiaan kita, kemasa bodohan kita, ogah-ogahan kita, kehangat-hangat kukuan kita, kemalasan kita, kepelitan kita. Itu kalau kita perjelas. Kalau hanya dosa saja kan tidak jelas itu. Nah, Allah kita itu tidak peduli. Bahkan tidak peduli dengan kebodohan kita, ketidakmengertian kita. Allah itu tidak peduli. Dia memilih untuk menyelamatkan kita. Bukankah ini sukacita bagi kita? Allah yang maha tahu ketika dia ciptakan saya, oh nanti Vanus ketika kecil nakal, remaja dablek, dan seterusnya. Tetapi Allah tetap memilih untuk menyelamatkan saya dalam pengetahuannya Allah. Bagi saya ini sesuatu yang membahagiakan saya dan juga mengharukan. Selayak itukah saya diselamatkan? Kan gitu. Tetapi percayalah bahwa Allah sudah memilih untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia yang paling tahu. Dan itu bukan saya yang mengatakan, Allah sendiri yang menyatakan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi saya cukup mengimani saja, mengamini. Kesimpulannya, ada dua gambar dengan dua ayat. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan juga Matius 5 ayat 6. Supaya dicatat saja. Kemahatauan Allah ini memberitahu kepada kita. Ini akan disampaikan pada khotbah berikutnya. Bahwa ada sebuah jalan, ada sebuah kebenaran, dan ada kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemudian, berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Ini yang menjadi kesimpulan dari Allah Maha Tahu. Kemahatauan Allah menuntut kita untuk mengerti jalan, mengerti kebenaran, dan mengerti kehidupan. Seperti Allah yang mengetahui dirinya sendiri secara sempurna. Kalau kita tahu bahwa Allah itu sumber jalan, kebenaran, dan kehidupan, maka kita tentu harus datang padanya itu. Kalau kita tadi sering cari pengertian ataupun jawaban dari pertanyaan kita kepada Google, tentu tidak semua hal bisa kita tanyakan kepada Allah kita seperti kita tanya Google ya. Kita tidak bisa itu tanya kepada Allah bagaimana cara men-setting PowerPoint, itu tidak bisa kita tanya kepada Allah kita. Tetapi nanti akan menarik dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, itu adalah nanti muaranya ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah Maha Tahu itu tidak bicara tentang kemampuan Allah untuk melihat.
tidak bicara tentang itu, tapi sesuatu yang ada di dalam diri Allah, pengetahuannya Allah. Itu nanti yang kita harus tahu juga. Karena kalau kita tahunya hanya oh Allah melihat, nanti bawaannya kita takut terus gitu. Saking takutnya tidak berbuat apa-apa. Itu kalau kita nganggapnya Allah itu melihat terus gitu. Oh lagi malas gitu, Allah tahu. Bawaannya takut gitu. Tapi Allah Maha Tahu itu bicara tentang intelijensia itu apa bahasa Indonesianya ya? Intelijensi, kecerdasan, itu terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, Allah Maha Tahu itu artinya Allah cerdas gitu loh. Kalau Allah Maha Melihat itu kan beda lagi. Itu kan dia tahu apapun yang kita lakukan. Tetapi yang dimaksud Allah Maha Tahu itu kemampuannya Allah, kecerdasannya Allah itu. Oke? Demikian kiranya kita semua mendapatkan penghiburan dalam kemahatauan Allah. Kita mesti selalu ingat bahwa Tuhan itu tahu setiap dosa, setiap pergumulan, cita-cita, harapan kita. Nah, terhadap yang diketahui Allah itu dia akan selalu terlibat. Karena kemahatauan Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kehadirannya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir itu satu paket. Ketika dia tahu, maka dia hadir. Jadi pastikan ketika kita sedang bergumul, oh saya ingat, oh Allah Maha Tahu, oh berarti dia hadir. Ya. Ketika saya dalam pergumulan, Allah hadir, Allah tahu. Ketika saya sedang dalam dosa, Allah tahu, Allah juga hadir. Bedanya Allah tidak ikut berbuat dosa ketika kita berdosa. Ketika kita sedang sukacita, Allah tahu, Allah juga hadir. Demikian yang saya sampaikan, kiranya memberkati. Mazmur 139 hanya sebuah kutipan untuk memberitahu kita berdasarkan kisah Raja Daud bahwa Raja Daud sangat sadar bahwa Allah tahu dan Allah itu hadir. Kiranya memberkati saya dan saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pada siang hari ini kami sudah belajar secara singkat bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Ampuni keterbatasan kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini menjadi perkenanan Tuhan, dan kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengelaborasi, mampu mempelajari kembali setiap firman yang kami dengar. Dan tentu saja kami mohon dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya apa yang sudah kami terima pada siang hari ini boleh menjadi berkat untuk sekalian jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat firman. Haleluya. Amin. Pengumuman, silakan leader menyampaikan. Puji nama Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman pada siang hari ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan. Di hari Senin ada KKA, di KKA-nya masing-masing dan di jam yang sudah disepakati. Dan dilanjutkan di hari Rabu ada doa syafaat dan persiapan pelayan jam 6 sore. Di hari Kamis ada para ibu-ibu komunita berkumpul di gereja jam 3 sore. Dan di hari Jumat kaum pria di gereja pukul 6 sore. Piket kebersihan gereja jatuh di KKA Filemon. Di hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda di gereja. Dan di hari Sabtu juga dilanjutkan persiapan untuk hari Minggu pukul 7 malam. Sekolah Minggu pukul 7 pagi. Ibadah raya pukul 10.30 siang. Dan untuk minggu yang akan datang ada
pemeriksaan kesehatan di gereja setelah ibadah selesai. Dan ada pengumuman tambahan, nanti jam 3 sore ada kerja bakti di gereja. Berikut adalah warta untuk sepekan dan selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Baik, terima kasih. Saya perlu menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah menunjukkan kasihnya kepada keluarga kami ketika menjenguk anak kami yang dirawat di puskesmas. Sejak kemarin pindah itu dari puskesmas sekarang di Mojowarno. Tapi tidak perlu dijadikan satu kekhawatiran ya. Ya, saya tidak tahu medis ya, tapi secara fisik saya melihat anaknya itu sudah lebih fresh daripada ketika di puskesmas. Hanya saja trombositnya makin turun. Begitu saja. Saya juga belum ngabar nih sepanjang hari ini. Tapi katanya tadi pagi makannya juga sudah bisa habis gitu. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah menunjukkan kasihnya dengan menjenguk dan juga yang mendoakan kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan yang sudah saudari Bapak Ibu lakukan kepada keluarga kami. Hari Minggu depan itu saya kurang tahu mekanisme bakti sosial kesehatannya, tapi yang pasti akan ada pemeriksaan tekanan darah gratis. Bapak Ibu bisa cek gula darah atau kolesterol. Asam urat, enggak, saya enggak dapat itu. Gula darah dan kolesterol saja. Asam urat ya syukur-syukur kalau ada, puji Tuhan gitu ya. Ya, karena ini gratis ya, supaya yang merasa ada baiknya kita periksa kok. Ya, jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Karena ini juga mendekati musim penghujan, biasanya di musim pancaroba ini memang fisik kita itu gampang terkena virus ataupun bakteri, maka ayo periksa semualah ya. Syukur-syukur nanti diberi vitamin kan kita makin sehat, puji Tuhan. Yang melayani besok hari Minggu adalah dari Full Gospel FGB Pare. Nah, ini sepertinya rekan-rekannya dari Bapak Titus. Saya kurang tahu juga, saya hanya kenal beberapa. Ya, nanti kita doakan supaya minggu depan mereka semua boleh melayani dengan baiklah, dan kita juga bisa berpartisipasi. Kira-kira demikian. Mari kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Nanti yang mengakhiri ibadah kita Bapak Agus. Dan nanti saya tutup dengan doa berkat. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Naik. Bapa terima kasih. Bapa
kita mengangkat kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai jemaat sekalian. Beginilah pesan Tuhan, berjaga-jagalah. Berdirilah teguh dalam iman. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih dan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa ada bersama saya dan saudara. Haleluya. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.